Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1051. Meskipun saya tidak percaya itu benar. Hari ini, saya menemani suami saya ke Gunung Wang Mang lagi. Suami saya melihat sebuah lubang hitam besar. Lubang itu tidak tahu kemana harus pergi. Suami saya berpikir bahwa lubang ini adalah miliknya. Sudah mencari bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka ini adalah beruang hitam yang hidup di dalam lubang, dan akhirnya kehabisan beruang hitam yang jauh lebih kuat. Kekuatan beruang hitam ini bahkan menaungi suami saya. Untungnya melarikan diri dengan cepat, atau harus mati di Gunung Wang Mang. Sayangnya, saya tidak tahu apakah di masa depan saya akan menemani suami saya untuk mati dalam penjelajahan tertentu. Hanya itu yang dikatakan di halaman ini, dan meskipun berisi informasi yang dicari Tang Zichen, tidak ada informasi yang berguna sama sekali. Tang Zichen terus membalik halaman berikutnya. Hari ini, aku mengikuti suamiku lagi dan pergi ke Gunung Baiyue, dan dia berkata bahwa tidak boleh ada gunung yang tidak tersentuh, dan mungkin gunung tertentu menyembunyikan jalan ke dunia lain. Yah, aku akan menganggapnya sebagai perjalanan dengan suami saya, dan akan menyenangkan untuk melakukan perjalanan ke gunung manapun di dunia dalam hidup saya. Hari ini, di dasar Gunung Baiyue, saya bertemu dengan seorang pemuda, namanya Wan Fatian. Anak ini benar-benar baik, dia bakatnya sangat tinggi dan pemahamannya bahkan lebih luar biasa. Saya berpikir bahwa di masa depan anak ini pasti akan menjadi luar biasa, mungkin dia akan menjadi orang yang luar biasa di dunia. Saya ingin suami saya menjadikannya sebagai murid, dan Wan Fatian juga sangat tertarik untuk belajar darinya, tetapi sayangnya, suami saya begitu fokus untuk menemukan bagian halus itu sehingga dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengambil seorang murid. Jika Anda membawa anak ini kembali, Anda mungkin dapat mempertahankannya Taolin sebagai temanmu, dan pemahaman Taolin tentang ini anakku akan sebanding dengan anak Wan Fatian, jadi itu semua hanyalah takdir. Alis Tang Zichen berkerut. Kakak Zichen, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, tapi aku melihat nama 10.000 Fatian di catatan istri Tuan Pulau. Ah, tidak mungkin, mereka orang yang tidak berhubungan. Tidak, mereka cukup beruntung telah bertemu. Dalam catatan istri Tuan Pulau pada saat itu, Wan Fatian, yang masih muda, bahkan bukan orang terkuat nomor 1 di dunia yang sensasional, dan juga Pulau istri guru menyebut Taolin, mengatakan bahwa Wan Fatian dan Taolin sangat dipahami. Ah, bukankah Taolin adalah nama guru Pulau bela diri saat ini? Benar. Wah, sepertinya istri guru Master Pulau itu sangat cerdas. Nanti Wan Fatian menjadi nomor 1 dunia, dan Master Pulau menjadi nomor 3 dunia, hehehe. Yah, tercatat di buku catatan bahwa pertemuan dengan Wan Fatian bersifat lokal di suatu tempat bernama Gunung Hayat, kampung halaman Wan Fatian, Gunung Hayat. Informasi ini sepertinya tidak diketahui oleh siapapun di dunia, jadi jika Anda menginginkan Wan Fatian, mungkin Anda bisa mencoba pergi ke Gunung Hayat. Mungkin orang ini, dia bersembunyi di Gunung Hayat untuk pensiun. Ah, kalau begitu bukankah kita akan mencari jalan dunia lain? Hehe, meskipun orang telah mencari di seluruh dunia senior yang Kun belum menemukannya, terbukti bahwa bagian dunia ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan hanya dengan mencoba menemukannya. Mungkin, mereka yang cukup beruntung untuk menemukannya itu secara alami akan menemukannya, dan mereka yang tidak cukup beruntung untuk menemukannya tidak akan menemukannya bahkan setelah pencarian seumur hidup. Sama halnya, mari kita hati-hati mencari petunjuk di Yue Villa. Jika kita tidak menemukan sesuatu yang berharga, lalu ayo pergi ke Hundred Joy Mountain dan lihat apakah Wan Fatian ada di tempat ini. Tang Zichen dan Xiao Meng menghabiskan setengah hari mengobrak-abrik kuburan, tetapi akibatnya, mereka tidak menemukan petunjuk yang berharga. Tang Zichen tidak punya pilihan selain berhenti, meskipun tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan, tetapi setidaknya dia secara tidak sengaja menemukan kampung halaman Wan Fatian, dan setengah dari tujuan perjalanan Tang Zichen adalah untuk Wan Fatian. Tang Zichen kembali ke Yue Villa. Tang Senior, apakah Anda menemukan petunjuk? Tanya Ebony. Tidak, sayang sekali semua barang kakek nenek kita sudah ada di ruang bawah tanah.
Yah, tidak apa-apa. Lalu apakah senior masih perlu mencari di tempat lain di Imun Villa? Aku bisa menunjukkan kepada senior kamar yang dulu ditinggali nenekku, dia masih memiliki kamarnya. Tidak perlu. Karena, jika mereka benar-benar memiliki petunjuk, mereka pasti sudah tahu apa itu. Tang Zichen melihat-lihat catatan itu, mereka tampaknya telah mencari banyak-banyak gunung di seluruh dunia, arah pencarian mereka adalah pegunungan dan sebagainya. Selain itu, jika ada takdir yang harus dicapai, jika tidak ada takdir bagaimana menemukannya akan sia-sia. Senior Tang, perjamuan telah disiapkan, saya harap senior akan menghargainya. Dan hari ini sudah larut, akan benar-benar suatu kehormatan jika senior dapat beristirahat semalam di Yue Villa. Bagus, kalau begitu menginap satu malam. Tang Zichen dan Xiao Meng tinggal di Yue Villa. Yi Baisu tentu saja melakukan yang terbaik untuk menghibur mereka, dan tampaknya makanan enak apapun yang bisa dia temukan telah dikirim ke dapur untuk dibuat, mengirimkan seluruh desa pegunungan. Dan Yue Villa, sejak Tang Zichen masuk, seluruh desa pegunungan berada dalam keadaan gembira karena kedatangan pria besar nomor 1 dunia hanyalah hari terpenting dalam semua tahun Yue Villa. Selain itu, banyak anak kecil yang sangat ingin dipanggil oleh Tang Zichen karena Tang Zichen telah mengatakan bahwa dia akan memilih 2 orang untuk dibawa bersamanya. Jadi, siang ini anak-anak dari Yue Villa dalam keadaan gila, tetapi Tang Zichen telah berada di kuburan dan tidak mengetahuinya. Setelah makan malam, Tang Zichen sedang minum teh di aula utama, dan Yi Baixiao berkata, Tang Senior, saya telah memilih 20 anak yang paling menjanjikan di Yimun Villa, dan mereka sedang berada di luar saat ini. Bagus, biarkan mereka masuk. Tang Zichen menyeruput tehnya dan menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, di luar aula utama, 20 anak yang beruntung tampak bersemangat, seolah-olah waktu untuk menentukan nasib mereka telah tiba. Tentu saja, keberuntungan mereka hanya 20 kesempatan untuk bertemu Tang Zichen, dan pada akhirnya, siapa yang akan menjadi yang beruntung menjadi salah satu dari 2 yang dibawa pergi adalah cerita lain. Yi Baixiao berjalan ke pintu dan berkata, kalian semua masuk, ingat bersikaplah di depan senior Tang. Ya, Villa Master. 20 orang itu sibuk mengangguk, mereka akan bertemu pria besar itu, detak jantung mereka berpacu. Mereka semua telah mendengarnya, senior Tang di dalam pembangkit tenaga listrik nomor 1 dunia, tidak bisakah mereka bersemangat dan mempercepat detak jantung mereka? 20 orang perlahan masuk berbaris dalam 2 baris. Ketika semua orang melihat Tang Zichen, mereka tertegun. Karena, mereka tidak melihat lelaki tua berambut putih dalam imajinasi mereka, tetapi, sebaliknya, seorang lelaki muda yang nilainya setara dengan mereka. Ini apa yang terjadi? Pria pucat. Untuk sementara, semua orang saling memandang dalam diskusi. Yi Baixiao sibuk berteriak, diam, di depan senior Tang, seseorang masih berteriak tanpa henti, sungguh memalukan. Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, saya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan, wajar jika mereka terkejut, santai, hehe. Baru pada saat itulah semua orang diam dan memandang Tang Zichen, mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang di depan mereka ini, yang merupakan orang terkuat di dunia, bagaimana dia bisa begitu mudah. Yi Baixiao sibuk berkata, Tang Senior, jangan tersinggung, anak-anak ini baru berusia 17 atau 18 tahun, generasi cucu saya, dan bahkan anak-anak generasi Suangsun, belum pernah melihat dunia. Oh, biasa saja, aku juga datang ke sini sejak usia 17 atau 18 tahun. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang berani bertanya, Senior Tang, apakah kamu benar-benar orang terkuat di dunia? Oh, apa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Tapi kenapa kamu begitu muda? Sepertinya seumuran denganku. Yi Bainiao membentak, Yi Jinchao, yang menyuruhmu berbicara omong kosong, apakah dia harus menjadi orang tua, Senior Tang? Senior Tang adalah jenius nomor 1 di dunia dan mencapai levelnya saat ini pada usianya yang baru 30 tahun. Wow! Mendengar bahwa Tang Zichen telah mencapai nomor 1 dunia pada usia 30 tahun, semua 20 orang tidak bisa menahan tangis. Oh,
Tang Zichen hanya tertawa, anak-anak ini sebenarnya hanya 12 atau 13 tahun lebih muda dari Tang Zichen. Tang Zichen menilai 20 orang, dan tiba-tiba melihat seorang gadis berdiri di barisan belakang, sedikit terkejut, begitu cantik dan pemalu dalam temperamennya. Yi Baixiao melihat tatapan Tang Zichen pada gadis cantik itu, sibuk berkata, "Tang senior, namanya Yi Shaner, dia persis cucu perempuanku." "Oh, Yi Shaner." Tang Zichen memandang Yi Shaner dan sedikit tersenyum. Tentu saja, Yi Baixiao ingin cucunya sendiri dipilih oleh Tang Zichen untuk diambil. Lagi pula orang-orang memiliki niat egois dan berkata, "Tang senior, cucu perempuan saya adalah yang paling berbakat di antara anak-anak generasi ini." Tang Zichen mengerti maksud Yi Baixiao untuk merekomendasikan cucunya dan hanya mengangguk. Yi Baixiao sedikit kecewa melihat Tang Zichen sepertinya tidak terlalu antusias. Ke-19 anak lainnya sedikit khawatir Tang Zichen akan memilih Yi Shaner karena dia adalah cucu dari Zhuang Lord sendiri. Yi Shaner sekarang menundukkan kepalanya sedikit, sangat gugup, tidak yakin apakah dia bisa dibawa pergi oleh Tang senior. Bakatnya sebenarnya bukan yang paling menonjol di antara anak-anak keturunan villa ini, nyaris di 3 besar. Tepat pada saat ini, seorang penjaga di luar tiba-tiba berlari masuk. Tuan Villa, itu tidak baik. Tidak besar, tidak kecil, tidak bisakah kamu melihat senior Tang ada di sini?" Yi Baixiao sangat marah. "Villa Master, ini buruk, putra Tousan Knife Town Pan yang ada di sini." "Putra Pan yang apa yang dia lakukan di sini?" Yi Hundred Waris tampak tertekan untuk beberapa saat. "Zhuang Master, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, beberapa hari yang lalu, ketika anak-anak dari Mountain Villa berkumpul di kota Seribu Pisau, mereka secara tidak sengaja membiarkan Putra Pan yang bertemu dengan cucumu, Putra Pan yang berkata bahwa dia ingin menikah Nona Yi Shaner ini di sini." "Benar-benar brengsek." Yi Shaner itu juga gugup. Tang Zichen menyeruput tehnya dan bertanya, "Apa yang mengkhawatirkan, Tuan Villa?" Mendengar teriakan Tang Zichen, Yi Baixiao baru ingat bahwa Tang Zichen orang nomor 1 dunia ada di sini, jadi apa yang dia takutkan? Kembali ke senior Tang, sepertinya ada masalah di Yi Yue Villa. "Oh, kebetulan sekali aku di sini tapi aku membawa masalah, apakah karena aku membawa masalah?" Senior Tang salah paham, masalah ini tidak ada hubungannya dengan senior Tang. Seperti ini, beberapa hari yang lalu putra dan putri Yi Yue Villa saya pergi ke Tousan Blades City untuk melihat dunia. Tanpa diduga, mereka bertemu Pan Yang. Putranya, dia melihat bahwa Izaner cantik dan ingin menikahinya. "Oh, siapa Pan Yang?" Pan Yang adalah penguasa radius 8.000 km, dan dianggap sebagai kaisar radius 8.000 km. Saat itu, kaisar radius 8.000 km ini adalah Yi Yue Villa kami, dan sekarang Pan yang telah menjadi yang terkuat orang dalam radius ini dan telah melangkah ke puncak alam persatuan lengkap, dia telah mengambil alih posisi tuan ini. Jadi begitu. Yi Hundred Waris berlutut dan berkata, "Senior Tang, saya mohon Tang Zichen untuk bermurah hati dan menyelamatkan cucu perempuan saya." Tang Zichen tersenyum, "Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, begitulah adanya. Sekarang Yi Yue Villa Anda sedang menurun dan Pan yang telah menjadi penguasa di sisi ini, mencapai puncak alam persatuan. Masuk akal jika dia putra Anda ingin menikahi cucu perempuan Anda, bukan berarti Anda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan." "Tidak Tang senior, putra Pan yang itu memiliki bakat yang sangat rata-rata. Jika itu adalah seorang putra dengan bakat yang kuat, aku akan senang sebagai gantinya. Tapi dia adalah anak laki-laki Pan yang terkenal. Dia menghabiskan setiap hari dan hang keluar di rumah bordil. Bagaimana saya bisa menikahkan cucu perempuan saya dengannya?" Namun, Pan yang sudah membenci Yi Yue Villa kami dan berulang kali menindas kami benar-benar tidak berdaya. Tang Zichen mengangguk, "Jadi baiklah, bangun dulu." Pada saat itu, seorang pria dari tahap awal Hautian terbang di pintu masuk terlihat berusia lebih dari 40 tahun. Hanya berlatih sampai tahap awal Hare Krishna pada usia 40, benar-benar tidak banyak masa depan yang bisa diharapkan di alam bawaan. "Hahaha, di mana Yi Shaner?" Pria itu masuk dan berteriak.
Kurang ajar, teriak Yi Baixiao. Pria parubaya itu memandang Yi Baisen dan tersenyum. Kamu Yi Baisen, kan, pemilik Yi Yue Villa? Ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pan Jian, putra Tuan Tanah Seribu Pedang. Saya Pan yang tidak apa-apa jika Anda tidak mengenal saya. Anda hanya perlu mengenal ayah saya. Ayah saya berada di puncak kesempurnaan alam persatuan, dan masih ada harapan untuk melangkah ke kesempurnaan alam persatuan, jadi sebaiknya Anda bijaksana. Sekarang, saya akan langsung mengejar. Saya berada di kota Seribu Belati hari itu. Saya melihat seorang wanita cantik, dan setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa dia berasal dari Villa Yi Yue Anda. Hehehehe. Saya ingin menikahinya. Hei, ini dia. Keindahan adalah salah satu yang dia lihat hari itu. Pan Jian sangat gembira dan segera ingin naik dan memeluknya. Berani Pan Jian, hari ini kamu berani mencoba main-main denganku di Yi Yue Villaku. Teriak Yi Baixiao, tampak geram. Desa pegunungan yang terkenal di dunia saat itu sekarang diintimidasi seperti ini, hatinya panas dan perih. Pan Jian mendengus. Yi Baixiao, kamu sakit? Apakah kamu pikir Yi Yue Villa hari ini masih sama dengan Yi Yue Villa 100 tahun yang lalu? Jangan lupa, Tanah Seribu Belati ini sekarang adalah ayahku, bukan Yi kamu. Yue Villa. Apakah Anda percaya bahwa ayah saya akan menghancurkan Yi Yue Villa Anda dengan sebuah kata? Saya dapat memberitahu Anda ini, jika bukan karena fakta bahwa Martial Island Lord sedikit terlibat dengan Yi Yue Villa Anda, ayah saya akan memusnahkan Anda dan masih sombong di depan saya. Sekarang jika Anda masuk akal, menikahkan kecantikan ini dengan saya, dan kemudian temukan beberapa wanita cantik dari villa untuk datang dan melayani saya. Dengan begitu, nanti ketika Martial Island Lord meninggal, jika ayahku ingin melakukan sesuatu padamu, aku akan memohon untukmu. Mengerti, orang tua? Kamu, janggut marah Yi Baixiao bergetar. Tidak heran Pan yang telah menekan Villa Yi Yue selama ini, tapi dia tidak berani melakukan apapun untuk itu. Jadi Pan yang takut pada Guru Pulau Hutan Bela Diri, mantan mentor Guru Pulau Hutan Bela Diri, setidaknya seseorang dari Villa Yi Yue. Jika dia benar-benar memusnahkan Villa Yi Yue, Tuan Pulau pasti akan keluar, tetapi jika Tuan Pulau meninggal, Pan yang takut dia tidak akan khawatir dan dapat dengan bebas membuang mantan Tuan Tanah tempat ini, Villa Yi Yue. Tang Zichen sudah memahami masalah antara Pan Yang dan Yi Yue Villa. Pan Jian yang sombong dan mendominasi yang ada di sini saat ini malah menjadi sampah plus pelacur, mengandalkan pengaruh ayahnya untuk melihat keindahan Yi Yue Villa, dengan paksa mencoba mengambil alih, dan sangat tidak tulus. Yi Baixiao melihat ke arah Tang Zichen. Tang Zichen tidak berbicara, dia tidak berani menyebutkan apapun kepada Tang Zichen, seandainya Tang Zichen tidak ingin terlibat dalam perseteruan pribadi mereka, tetapi sebaliknya, dia akan membuat Tang Zichen kesal. Tang Zichen tersenyum, ketika kamu melihat ketidakadilan di jalan, sudah sepantasnya kamu menghunus pedang dan saling membantu. Terima kasih, Senior Tang. Yang itu Pan Jian menatap Isaner sambil tersenyum hehehe. Tang Zichen mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke Pan Jian. Tang Zichen tidak menggunakan kekuatan apapun atau kepala Pan Jian akan meledak. Siapa yang melemparku? Teriak Pan Jian. Siapa yang melemparkan itu padaku? Apakah itu kamu, Miseri? Apakah kamu ingin keluar dari bisnis ini? Aku tidak percaya ayahku datang untuk menghancurkanmu. Pan Jian berteriak pada Yi Baixiao. Tang Zichen berkata, jangan salah paham dengan orang lain, akulah yang melemparmu. Baru pada saat itulah Pan Jian memandang Tang Zichen, tetapi di matanya Tang Zichen sangat tidak penting, dia mengira dia adalah keturunan Yi Yue Villa. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Apakah kamu melemparkan itu padaku? Pan Jian menggeram dan datang. Benar. Apakah kamu bahkan tidak berani main-main denganku, kamu tidak ingin hidup. Maaf, saya bukan dari Izu Yue Villa. Aku tidak peduli siapa kamu akan menyesal jika mengacaukan properti keluargaku denganku. Ya, bagaimana jika aku tidak main-main denganmu? Apa maksudmu? Bukan hanya aku. Jadi, kamu masih ingin memukulku? Tidak, aku tidak hanya memukulmu.
Apa, lebih dari sekedar memukulku itu artinya kamu mencoba menyakitiku. Lebih dari sekedar melukai. Hahaha, sungguh lelucon, kamu tidak akan melukai dan melumpuhkanku lagi. Tidak, maksudku apa yang akan terjadi jika aku masih mencoba membunuhmu. Jangan berani-berani. Berani adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan. Tang Zichen mengambil cangkir teh lagi, lalu berkata, "Nak, itu adalah kehendak Tuhan bahwa kamu memukul tanganku hari ini, itu adalah kehendak Tuhan bagiku untuk menjagamu, lanjutkan jalanmu." Anda, Bang Panjian hanya mengucapkan satu kata cangkir teh Tang Zichen melemparkannya, dan dengan keras kepala Panjian meledak. Ah! 20 anak dari Yue Villa semuanya sepertinya belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam sebelumnya dan berteriak. Tang Zichen berkata, "Yi Baik Xiao, kamu bisa memerintahkan seseorang untuk menurunkan mayatnya." "Terima kasih, Senior Tang, tapi bagaimana jika Pan yang itu datang? Dan Senior Tang kamu pergi lagi?" Tang Zichen berkata, "Kalau begitu biarkan seseorang pergi dan beritahu Pan Yang." Pada saat itu, pramugari berkata tidak perlu mengirim orang secara khusus, karena ketika Panjian datang, dia membawa 3 pengikut bersamanya, dan ketiga pengikut itu hanya beberapa aula di luar. Itu benar, biarkan tubuh Panjian diberikan kepada para pengikutnya dan minta para pengikut kembali untuk memberitahu Pan Yang. Ya. Yi Baik Xiao mengucapkan terima kasih berturut-turut, hatinya tenang, dengan Tang Zichen di sini, bahwa jika Pan yang berani datang, dia takut dia akan meminta kematian. Beberapa aula jauhnya, ketiga pengikut sedang minum teh di sana dengan kaki bersilang, ketika kepala pelayan menyeret mayat Panjian keluar. Ketiga pengikut itu bergegas berdiri, melihat pakaian dan sepatu mayat yang terlihat agak familiar, karena kepalanya sudah meledak. Pengurus rumah tangga membuang mayat Panjian dan berkata, "Tuan mudamu sudah mati, segera ambil mayatnya dan pergilah." "Apa? Ini tuan muda?" "Ya, ini mayat Panjian." Tidak mungkin, kamu Yue Villa tidak punya nyali untuk membunuh tuan muda kita, ayah tuan muda kita, tapi Pan yang ini pasti palsu." "Saudara, jangan percaya, terus minum teh." Benar tidak percaya, terus minum teh." Kepala pelayan itu mengerutkan kening, mengapa ketiga pengikut Panjian tidak terlalu cerdas. "Hei, singkirkan mayatnya atau aku akan membuangnya ke anjing-anjing itu." Ini sama sekali bukan mayat tuan muda kita, jangan bohongi kita, ayo, abaikan dia, ayo terus minum teh." Aku tidak menyangka bahwa meskipun Yue Villa telah jatuh ke dalam air, teh cukup enak. Ketiga pengikut itu terus minum teh. Kepala pelayan tertekan dan berkata, "Apakah Anda tidak mengenali tubuh tuan muda Anda?" Salah seorang pengikutnya berkata, "Ya, kepala mayat ini sudah hilang, tetapi kami dapat melihat mayatnya dengan baik. Benda milik tuan muda kami itu sangat bagus, kami dapat mengetahui apakah itu mayat tuan muda kami dengan melihatnya." Petik 2. "Hei, kamu masih pintar, oke, mari kita lihat apakah mayat ini baik-baik saja." Ketiga pengikut itu berjongkok, melepas celana mayat itu, dan setelah melihat-lihat sebentar, mereka akhirnya melihat lelaki kurus yang baik itu. "Ah, itu benar-benar tuan muda. Oh, tuan muda, kamu benar-benar dibunuh oleh mereka." Barulah ketiga pengikut itu menangis dan membawa pergi mayat itu. Di aula utama tertentu, Tang Zichen memandang masing-masing dari 20 anak satu persatu dan berkata, "Kamu, dan kamu ikuti aku." "Terima kasih, Senior." Kedua submurid dari Villa Yue itu dengan senang hati membungkuk. Yi Baik Xiao menghela nafas dalam hati dengan penyesalan karena cucunya sendiri, Yi Shaner, tidak dipilih oleh Tang Zichen. Yi Shaner tampak kecewa. Tang Zichen tidak memilih Yi Shaner untuk pergi ke kota Wangjing untuk berkultivasi hanya karena dia cantik. "Baiklah, kalian semua harus kembali," kata Tang Zichen. "Ya." 18 orang yang tidak terpilih itu tentu saja tersesat. Yi Baik Xiao berkata, "Senior Tang, Senior sudah mengatur kamar untukmu, aku akan membawamu ke kamarmu." "Mem." Yi Baik Xiao mengatur kamar termewah di Yue Villa untuk ditinggali Tang Zichen dan Xiao Meng.
Ketika Tang Zichen memasuki kamar mewah itu, seorang pelayan sudah menyiapkan ember dan menunggu Tang Zichen mandi. Yi Bai Niao berkata, "Senior Tang, kedua pelayan yang melayani Anda ini, lakukan apa yang Anda inginkan malam ini." Tang Zichen memandangi dua pelayan yang melayani, yang berpenampilan biasa, dan mendengus apa maksudnya. Barang semacam ini juga memiliki keberanian untuk membuat pengaturan khusus. Meskipun Tang Zichen tidak berpikir untuk mengatur layanan khusus, dia juga merasa tidak nyaman dengan Yi Baixiao yang mengatur barang-barang semacam ini. Lupakan saja, ketuhanan Tang Zichen malas, dan dia tidak bermaksud untuk melayani secara khusus. "Tang senior, aku..." "Baiklah, kamu turun, pelayan yang melayanimu juga turun, aku tidak butuh siapapun untuk melayaniku." "Ya." Yi Baisu menyapa kedua pelayan itu dan turun. Berjalan ke pintu, Yi Baisao menggigit giginya dan melihat bahwa Tang Zichen tampaknya telah membuat keputusan karena dia tampaknya tidak puas dengan para pelayan yang telah dia atur. Yi Baixiao datang ke kamar kerja, persis kamar kerja cucunya, Yi Shaner. Yi Shaner tidak dipilih oleh Tang Zichen dan sedang dalam suasana hati yang tertekan. "Kakek, apa yang kamu lakukan di sini?" Yi Shaner mendengar ketukan di pintu dan membukanya. "Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa dengan koneksimu, kemungkinan besar aku akan dipilih oleh Senior Tang? Kenapa aku tidak?" "Aduh, Shaner, aku terlalu percaya diri, kupikir Tang Zichen akan memilihmu jika dia tahu bahwa kamu adalah cucuku sendiri, tetapi ternyata tidak demikian. Lalu mengapa kamu datang kepadaku?" "Saer, aku tahu kamu baru 16 tahun ini dan aku seharusnya tidak mengajukan permintaan seperti itu, tapi kakek benar-benar tidak bisa menahannya. Aku baru saja mengatur dua pelayan untuk melayani Tang senior di kamar mandi, dan aku cukup usil untuk mengatakan bahwa kedua pelayan itu akan mengikuti pengaturan Tang senior malam ini, dan saya pikir Tang senior akan puas dengan layanan saya. Saya pikir Tang senior akan puas dengan layanan saya." Siapa tahu, Tang senior tidak puas dengan postur kedua pelayan itu, dan tiba-tiba mereka tidak terlihat terlalu baik. Kakek takut menyinggung Tang senior karena ini, jadi kakek tidak punya pilihan selain mendatangi Anda. Saya tidak tahu seperti apa karakter Tang senior, seperti apakah dia akan mengubah sikapnya terhadap Yi Yue Villa karena ini, kakek tidak berani mengambil risiko, dia harus membuat senior Tang puas. "Kakek, kamu tidak ingin aku menemani senior Tang?" "Shaner, kamu layak menjadi cucuku," langsung menebak maksud kakek. Kakek benar-benar malu untuk bertanya. "Kakek, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku cucumu sendiri, dan kamu memintaku untuk menemani seorang tamu." "Shaner, jika Pan Jian meninggal di sini hari ini, Pan yang pasti akan datang pada saat seperti ini. Jika senior Tang memiliki ketidakpuasan, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi Villa Gunung Yi Yue kami. Untuk demi Villa, dan demi Pan yang tidak berani menindas kita di masa depan, kakek tidak terlalu peduli tentang itu. Shaner, kamu pergi dan layani senior Tang di kamar mandi." "Kakek, aku tidak mau. Bagaimana jika dia masih menginginkan layanan lain?" "Tidak peduli layanan apa yang dia inginkan, kamu harus memuaskannya." "Kakek, dia baru 16 tahun, aku tidak menginginkannya." "Shaner, kakek juga tidak menginginkannya, tetapi musuh besar akan datang, dan kakek harus fokus pada gambaran besarnya. Selain itu, jika senior Tang puas, dan senior Tang memberikan kata santai, tidak peduli seberapa Pan yang kuat ada di masa depan, dia tidak akan berani melakukan apapun pada villa kita. Ayo, Shaner, bukankah kamu benar-benar ingin mengikuti senior Tang ke kota Wangjing untuk berkultivasi? Mungkin jika kamu melayaninya dengan baik, dia akan membawamu ke sana." "Samuel, baiklah, aku akan pergi, bukan?" Tang Zichen berbaring di tong kayu panas dengan kelopak bunga merah tersebar di permukaan air. Kepala Tang Zichen bersandar di tepi tong, wajahnya ditutupi handuk menikmati perasaan mandi. Saat ini, Tang Zichen mendengar seseorang masuk dari luar, sepertinya membawa ketel. Mendengarkan langkahnya adalah seorang wanita, pasti seorang pelayan menambahkan air panas. Tang Zichen tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi masih menutupi wajahnya dengan handuk panas dan menutup matanya untuk menikmati mandi.
Saat itu, Tang Zichen tiba-tiba merasa airnya bergemerincing, dan satu kaki melangkah ke dalam tong dan juga menginjak kaki Tang Zichen. Untuk apa? Tang Zichen tiba-tiba marah dan melepaskan handuk panas dari wajahnya. Tang Zichen mengira itu adalah salah satu dari dua gadis yang baru saja ke sana, tetapi hanya setelah handuk dilepas dia melihat bahwa itu adalah cucu perempuan Yi Baixiao, Yi Shaner. Saat ini, Yi Shaner tidak mengenakan pakaian di tubuhnya sangat ramping, satu kaki masuk ke dalam tong. Saat ini, aksinya berhenti di situ tercengang melihat Tang Zichen, sepertinya sangat ketakutan. Tang Zichen terkejut, tindakan Isaner ini, Tang Zichen telah melihat segalanya tentang dirinya, dan harus kukatakan, tubuh Isaner ini sangat baik. Kenapa kamu, apa yang kamu lakukan? Don Zichen mengerutkan kening dan bertanya. Aku. Isaner terlalu takut untuk berbicara, kakeknya memintanya untuk melayani Tang Zichen di kamar mandi, jadi dia menggigit giginya dan datang, tetapi dia tidak berharap senior Tang marah, itu tidak benar. Tidak seperti yang dikatakan kakeknya, melihat penampilan senior Tang, memang benar dia tidak memikirkan layanan apa yang dia inginkan. Mengatakan, ya, Tang senior, Tang senior tidak bermaksud menyinggung, kakek saya yang meminta saya untuk melayani Tang senior. Kakek saya takut dia baru saja menyinggung senior Tang, jadi dia meminta saya untuk datang. Saya harap senior Tang tidak menyalahkan saya dan kakek saya, kata Yi Shaner dengan menyedihkan. Tang Zichen sepertinya sudah menebaknya, melihat Yisan Er sangat gugup, Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, dan memandangi Yisan Er dari ujung kepala sampai ujung kaki, berkembang dengan baik. Melihat wajah Yisan Er merah dan tidak nyaman di sekujur tubuh, tapi sekarang dia tidak tahu apakah akan melanjutkan ke dalam tong atau keluar, jadi dia masih menjaga satu kaki di tong. Don berkata, apakah kamu akan masuk atau tidak? Aku tidak tahu. Oh, bahkan bukan itu, tidak apa-apa, tapi kita sudah melihat semuanya, jadi masuklah dan mandi bersama. Oh, Isanel tidak berani melawan, akhirnya melangkah ke tong dengan kedua kakinya, lalu dengan cepat duduk di tong, berhadapan langsung dengan Tang Zichen. Don Zichen memandang Isanel dan terkekeh. Semuanya sudah ada di sini, jadi tidak perlu terlalu formal antara laki-laki dan perempuan, bukankah itu masalahnya? Tidak ada misteri ketika sampai di situ, ayolah, beri aku tekanan kaki. Ya, senior Tang. Yisan Er berada di bawah air, meremas kaki Tang Zichen. Isaner berada di dalam tong, duduk bersila, sementara Tang Zichen memiliki kedua kaki di pahanya, memungkinkan dia untuk meremasnya. Tidak buruk, ini lumayan. Tang Zichen tersenyum, Tang Zichen belum pernah menikmati layanan mandi seperti ini sebelumnya. Terima kasih Tang senior atas pujiannya, aku hanya mencubitnya dengan santai, jangan tersinggung. Kenapa, berapa umurmu tahun ini? Kembali ke Tang senior, junior berusia 16 tahun. 16, ya. Apa yang salah dengan itu? Tidak, hanya saja aku merasa sangat tua. Senior Tang benar-benar bercanda, kamu belum genap 30 tahun. Pokoknya sudah tua. Oh, angkat kepalamu. Yah, kamu benar-benar cantik, apakah ada banyak orang yang mengejarmu? Junior jarang meninggalkan villa sejak dia masih kecil, jadi tidak ada yang mengejar, dan semua anak laki-laki di villa ini berasal dari keluarga yang sama, jadi tidak mungkin mereka jatuh cinta. Juga, Tang Zichen bertanya, apakah kakekmu benar-benar memintamu untuk melayaniku? Sehat, aku tidak menjemputmu hari ini, dan kamu masih mau. Tidak ada yang bisa dilakukan senior. Tang Zichen menutup matanya, bagaimana mungkin Tang Zichen tidak memiliki keinginan untuk wanita cantik di depannya. Sama saja, aku tidak akan menjadi pohon willow itu dan duduk kembali. Ah, Tang senior, kamu. Benar. Don Zichen menerjang ke seberang ruangan ke arah Isanel, yang berjuang sejenak tetapi dengan cepat lemas di air. Keesokan harinya, ketika Tang Zichen membuka matanya, Isaner sudah bangun dan buru-buru berpakaian. Tang Zichen berkata, selamat pagi. Selamat pagi, senior Tang, junior menyapa senior. Jangan memberi hormat, datang dan duduk di pangkuanku. Oh, Ethan duduk tak berdaya di pangkuan Don.
Tang Zichen berkata, saya tidak memiliki kendali atas diri saya tadi malam, jadi ini semacam takdir bahwa Anda dapat mengajukan permintaan kepada saya, dan saya akan menyetujuinya selama itu masuk akal. Ah, silakan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin mengikutimu ke kota Wangjing untuk berkultivasi. Tang Zichen tersenyum, itu permintaan yang terlalu rendah, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu permintaan lagi. Aku tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Oke, kalau begitu beritahu aku nanti ketika kamu memikirkannya. Kalau begitu, bisakah aku pergi bersamamu ke kota Wangjing untuk berkultivasi? Tentu saja. Terima kasih, Senior Tang. Tidak perlu, akulah yang berutang padamu. Tidak, terima kasih Tang Senior karena memberi saya kesempatan untuk melakukan perjalanan ke kota Wangjing untuk berkultivasi. Hehe, Tang Zichen tidak lagi mengatakan apa-apa. Sejak Tang Zichen menjadi yang kedua di mata dunia kota Wangjing juga menjadi terkenal, dan di mata banyak orang, kota Wangjing menjadi tempat suci untuk berkultivasi, dan banyak orang yang datang mengunjungi kota Wangjing berkultivasi, jadi ada jauh lebih banyak orang kuat di kota Wangjing daripada sebelumnya. Tang Zichen sendiri yang mendorong skena bela diri kekaisaran Yan Huang yang makmur. Izanil pergi dengan gembira. Tang Zichen menghela nafas sedikit, apakah ini dianggap pelacur? Tang Zichen sedang sarapan ketika raungan datang dari langit, Yi Bai khawatir, keluar dan menderita kematian. Tidak perlu menebak Pan yang datang. Yi Bai Niao menatap Tang Zichen dengan gugup. Tang Zichen berkata, tidak perlu gugup, biarkan dia berteriak beberapa kali lagi, atau kamu juga keluar dan menjadi sombong. Ya, senior, tapi junior tidak berani keluar dan menjadi sombong karena takut ditembak mati sekaligus. Yi Baixiao tersenyum, sepertinya Saner melayani Tang Zichen dengan baik tadi malam karena, jelas itu Tang Zichen sedang dalam suasana hati yang baik, tidak peduli apa, Tang Zichen tidur dengan cucu seseorang dan akan lebih lembut dengan mereka, itu bisa dilihat. Yi Baixiao bahagia di hatinya, meskipun cucunya telah kehilangan sedikit sesuatu tapi untuk usia dan situasinya, kesucian benda itu tidak berharga. Yi Baixiao, jangan cepat keluar dan menderita kematian. Suara marah di langit menjadi semakin intens. Di langit, seorang lelaki tua berdiri di udara, dia dikelilingi oleh 4 atau 5 orang kuat, semuanya di alam persatuan, dan mereka adalah putra Pan Yang. Putra Pan Yang yang tidak berguna telah terbunuh, dan meskipun mereka tidak terlalu sedih atau apapun, itu mewakili menyelamatkan muka, jadi, sangat marah. Yi Baixiao, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak keluar aku akan membantai seluruh Yi Yue Villa kamu hari ini. Meskipun aku tahu bahwa Martial Island Master hari ini, saat itu istri gurunya adalah anggota Yi Yue Villa kamu, tapi Martial Island Master pasti akan mati dalam beberapa tahun. Selain itu, saya dapat mengontrol tempat ini dan mencegah siapapun memiliki kesempatan untuk memberitahu Martial Island Master. Saya akan menghitung sampai 3, jika Anda tidak muncul, Yi Yue Villa akan pasti menumpahkan darah hari ini. 1, 2, 3. Lakukan, bunuh semua orang di Yi Yue Mountain Villa. Ya, beberapa putra di belakang Pan Jian memberi perintah dan segera terbang turun, siap untuk disembelih. Swosh swosh. Pada saat itu, 5 sumpit terbang ke udara dari salah satu atap. Sumpit secara akurat menembak kelima putra Pan Yang. Kelima putra Pan Yang itu, tetapi mereka semua berada di alam persatuan, yang mengejutkan, tidak dapat menahan satu pun sumpit sedikit pun, dan terbunuh di tempat oleh sumpit yang menembus tubuh mereka. Pan Yang konyol. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, siapapun yang berani menyentuh Yi Yue Villa sedikit pun, jangan salahkan aku Tang Si. Pan Yang menoleh untuk melihat dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya konyol. Berdiri, dan kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Tang Zichen. Pan Yang bahkan dalam kemarahan, di depan Tang Zichen itu bukan apa-apa. Tang Zichen terbang di depan Pan Yang dan berkata, siapa yang berani menyentuh Yi Yue Villa sedikit pun, dan mencoba. Pan Yang berkeringat dingin, sibuk berkata, Senior Pan Yang, beri hormat kepada Senior Tang. Pan Yang, apakah kamu masih ingin melakukannya sekarang?
Senior tidak berani, senior tidak tahu senior Tang ada di sini, saya harap senior akan memaafkan kekasaran senior. Pan yang awalnya aku tidak ikut campur dalam perseteruanmu dengan Yiyue Villa, tapi sayangnya aku kebetulan datang ke Yiyue Villa untuk urusan bisnis, karena surga telah mengizinkanku menghadapi masalah ini, aku akan mengikuti kemauan dari surga. Jika Anda tidak datang hari ini, masalahnya akan ditutup, tetapi jika Anda melakukannya, maka saya harus mengambil tindakan. Anda tidak boleh berpikir bahwa saya menggertak Anda, saya sedang tidak ingin menggertak Anda, itu semua adalah kehendak Tuhan. Pan yang berkata dengan keringat dingin, senior Tang mengajariku pelajaran, senior tahu kesalahannya, senior bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyentuh Yiyue Villa dalam hidup ini sedikit pun. Kalau begitu jangan pergi dulu. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Pan yang segera terbang pergi, dia patah hati karena kelima putranya telah meninggal seperti ini, tetapi dia tidak berani sedikit pun memikirkan balas dendam di dalam hatinya, karena seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian. Bahwa Tang Zichen sekarang. Tang Zichen telah mengatakan bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan, jika dia tidak membawa kelima putranya untuk memamerkan kekuatannya hari ini, maka dia tidak akan dibunuh oleh Tang Zichen, semuanya adalah kehendak ya Tuhan, bukan Tang Zichen yang mencoba menggertaknya. Tang Zichen terbang ke tanah, orang-orang di Yiyue Villa memandang Tang Zichen dengan penuh rasa terima kasih, dan setengah berlutut menunggu Tang Zichen mendarat sebelum bangun. Tang Zichen berkata, Yi Baik Xiao, selama aku masih hidup, Yi Mun Villa tidak akan terancam kehancuran, jangan khawatir. Terima kasih, Senior Tang. Baiklah, saatnya aku pergi. Kemana kedua murid yang kupilih tadi? Kedua murid laki-laki itu melangkah maju dengan penuh semangat dan yang lainnya memandang mereka berdua dengan iri. Siapa namamu? Kembali ke Tang Senior, nama generasi terakhir adalah Yi Bufan. Nama senior adalah Yen. Yi Bufan, Ian, aku akan membawamu pergi hari ini, setelah menyelesaikan urusanku, aku akan pergi ke kota Wangjing untuk berkultivasi, dan aku akan mengatur seorang master terkenal untukmu. Terima kasih. Tang Zichen memandang Yi Saner yang berdiri tidak jauh dari kerumunan dan berkata, Yi Saner, tunggu apa lagi, keluar dan bersiaplah untuk pergi. Mem. Yi Saner menganggukkan kepalanya kegirangan tapi agak malu, lagi pula, dia tidak diberikan tempat dengan cara normal. Seperti yang diharapkan, banyak orang dari Yiyue Villa terkejut melihat Yi Saner juga dibawa ke kota Wangjing untuk berkultivasi, dan mereka membicarakannya. Apa yang terjadi? Mengapa Israel bisa pergi? Dan senior Tang yang mengambil inisiatif untuk memanggilnya pergi, yang terlalu membingungkan. Yi Saner diberi kesempatan karena dia seperti itu oleh senior Tang tadi malam. Pilih satu. Sial tidur. Ah, tidak mungkin, Yi Saner terlalu banyak untuk kesempatan pergi ke kota Wangjing, dia rela ditiduri oleh senior Tang. Jangan cemburu, itulah yang diperlukan untuk memiliki modal itu. Di tengah diskusi semua orang, Xiao Meng mendarat di kapal terbang, Tang Zichen memasuki kapal terbang, dan Ibu Fan dan Ian, serta Yi Saner, naik ke dalam kapal terbang. Kemudian, di depan mata semua orang, kapal terbang itu dengan cepat terangkat dan menghilang ke langit yang jauh. Kapal terbang itu meninggalkan negeri seribu bilah. Senior Tang, apakah kita akan pergi ke kota Wangjing sekarang? Tanya Izanil. Tidak, kata Tang Zichen tanpa ragu. Xiao Meng berkata, Saudara Zichen, kita akan pergi ke Gunung Hayat untuk menemukan Wan Fatian sekarang, apakah kita perlu membawa mereka juga? Mengapa kita tidak meminta mereka menunggu di suatu tempat dan menjemput mereka ketika kita kembali? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak perlu, toh ada cukup ruang di kapal terbang, tidak ada salahnya membawa mereka. Selain itu, bukanlah ide yang buruk untuk membawa mereka melihat dunia. Baiklah. Xiao Meng mengangguk. Mereka bertiga dari Yiyue Villa semuanya tampak bersemangat. Tujuan perjalanan Tang Zichen adalah Gunung Hayat, kampung halaman Wan Fatian. Mengenai di mana kampung halaman Wan Fatian berada, jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan melihat catatan dari 100 tahun yang lalu di Villa Imun, tidak ada yang akan tahu.
Oleh karena itu, Tang Zichen menebak bahwa kemungkinan besar Wan Fatian berada di Gunung 100 Kegembiraan. Keinginan Tang Zichen untuk menemukan Wan Fatian sangat kuat dalam dirinya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Namun, yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa dunia berada di tengah-tengah peristiwa yang menghancurkan bumi. Di Pulau Martial Wood, penguasa pulau hutan bela diri sedang bermeditasi di sebuah ruangan sederhana. Tiba-tiba, penguasa pulau membuka matanya dan berkata, "Teman, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak turun dan minum teh?" Tuan pulau telah merasakan ki yang sangat kuat tiba-tiba muncul di atap, yang membuatnya gemetar, dan dia tanpa sadar menghela nafas. Sudah waktunya untuk pergi. Tuan pulau tampaknya meramalkan bahwa dia akan mati hari ini, tetapi dia tidak memiliki rasa takut di dalam dirinya. Detik berikutnya, sebuah suara penuh ketidakpedulian datang dari atap. "Layak menjadi yang ketiga di dunia, saya baru saja mendarat dan menyadari keberadaan saya, dibandingkan dengan yang saya bunuh, Anda jauh lebih kuat." Petik 2. Penguasa pulau duduk di dalam rumah dan tidak berdiri, dia tetap duduk dan berkata, "Berlebihan, tapi sayangnya aku bukan lagi yang ketiga di dunia. Tampaknya sebelum kamu datang kepadaku, kamu telah membunuh puncak lainnya." Berani saya bertanya, siapa teman lama yang mati di bawah pedang Anda? Old Windless Ghost by Mingzi, Heaven Sent, Raja Yin Yue, semua sekelompok orang yang sia-sia. View. Penguasa pulau menghembuskan napas dalam-dalam. Hantu tua tanpa angin, Bai Mingzi, guru gerbang ujung surga, dan Raja Bulan Yin, semuanya berada di puncak generasi mereka, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka memiliki segalanya. Pergi selangkah lebih maju. Di atap, suara sedingin es berkata, "Martial Island Lord, apakah kamu belum siap untuk keluar? Aku ingin kamu mati dengan pedangku." Tuan pulau menghela nafas. Apa yang harus terjadi akan selalu datang. Setelah mengatakan itu, Tuan pulau melompat melalui atap dengan satu lompatan, tubuhnya terbang melalui atap dan mendarat di atap, dan sekilas melihat orang yang berdiri di atap di sebelahnya, mengenakan topeng hantu hitam, semuanya berpakaian hitam, seolah-olah dia akan pergi ke pemakaman, dengan amarah di sekujur tubuhnya, memberikan perasaan tertindas yang berat. Tuan pulau mengerutkan kening, tidak tahu siapa dia. Ketika orang seperti itu tiba-tiba muncul di dunia ini, melihat penampilannya, dia seharusnya seorang wanita, dia sepertinya tidak terlalu tua. Pada saat ini, Tuan pulau tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Tang Zichen berduel dengan Yang Guan sebelumnya, Yang Guan sangat tidak normal. Pada saat itu, Tuan pulau bertanya-tanya apakah Yang Guan telah dikalahkan oleh seseorang. Penguasa pulau bertanya, "Teman ini, apakah kamu sudah mengalahkan Yang Guan?" Wanita bertopeng hantu hitam itu mendengus, "Pejabat yang adalah satu-satunya saat ini yang dapat melarikan diri dari tanganku, Martial Islander. Aku harap kamu adalah orang kedua yang dapat melarikan diri dari tanganku." Hahaha, hahaha. Tuan pulau tertawa keras. Kalau dipikir-pikir, Yang Guan benar-benar telah dikalahkan oleh orang ini, dan itu terlihat seperti tipe orang yang telah kalah begitu parah hingga hampir kehilangan nyawanya. "Tidak heran," kata Tuan Pulau. "Martial Islander, jangan kecewakan pedangku." Wanita bertopeng hantu hitam itu mengangkat pedangnya di tangannya, pedangnya bergetar di tangannya seolah dia tidak sabar untuk melepaskan diri dari sarungnya. Ketika penguasa pulau hutan bela diri melihat pedang di tangannya, dia bingung dan bertanya, "Pedang di tangan yang mulia adalah pedang Burial Moon yang hilang dari villa pedang terkenal." Wanita bertopeng hantu hitam itu hanya mendengus dingin, amarah hitamnya meresapi tubuhnya, dan cahaya dingin memancar dari matanya. Tuan pulau bela diri tampaknya sudah tahu siapa dia. 9 dari 10 itu adalah Mu Qianji yang telah dicari Tang Zichen beberapa tahun yang lalu. Hanya saja Tuan pulau melihat amarah yang merasuki tubuhnya dan sudah tahu bahwa Mu Qianji saat ini bukan lagi Mu Qianji dari awal. Oleh karena itu, Tuan pulau tidak banyak bicara, dan tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Bas. Pada saat ini, pedang di tangan wanita topeng hantu hitam itu terlepas dari sarungnya.
Penguasa Pulau Wulin tidak melarikan diri seperti Yang Guan dan segera mengangkat tangannya untuk menemuinya, tetapi sayangnya pihak lain terlalu kuat dan penguasa Pulau Wulin tahu bahkan sebelum dia bergerak bahwa dia tidak akan bertahan hari ini dan tidak akan pernah cocok. Seperti yang diharapkan, pihak lain menyarungkan pedangnya, kemarahan hitam turun dari langit dan dengan satu pedang Tuan Pulau sudah mati. Dentang. Detik berikutnya, suara pedang yang terhunus terdengar, sementara di sisi lain, tangan Tuan Pulau tetap terangkat dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak satu gerakan pun. Tuan Pulau berdiri tak bergerak di atas atap, matanya kehilangan pancaran sinarnya saat dia melihat ke sisi lain, sudut mulutnya masih mempertahankan lekukan senyuman, seolah berkata, "Tuan, kakak senior, dan teman-teman lama, sejak saat itu aku di sini." Tubuh Tuan Pulau perlahan jatuh. Pada saat yang sama, rumah tempat dia berdiri di bawah kakinya runtuh dengan ledakan keras, tetapi bahkan rumah itu pun hancur menjadi dua oleh pedang pihak lain. Tuan. Di kejauhan, murid-murid Tuan Pulau terbang dengan panik. Wanita bertopeng hantu hitam itu sudah tidak bisa ditemukan. Dekan tua, Jindolf, Lin Bai, dan yang lainnya panik menemukan Tuan Pulau di rumah yang runtuh. Sayangnya, Tuan Pulau sudah meninggal tetapi dia masih tersenyum seolah-olah dia tidak menyesal atau mengeluh tentang kematiannya. Tuan, woho. Murid-murid lama Tuan Pulau semuanya menangis dengan sedihnya. Di kota Wangjing, Tang Zichen, senior Tang, cepat keluar. Seorang lelaki tua puncak terbang dari langit yang jauh meneriakkan nama Tang Zichen bahkan sebelum dia mendarat di tanah. Yan Long segera menyapanya dan menyembah, "Yan Long senior, temui senior Chang Sir." Pria tua puncak itu sibuk berkata, "Di mana Tang Zichen?" Kakak Tang tidak ada di kota pengamatan." "Kemana dia pergi?" "Saudara Tang sudah berangkat sebulan yang lalu, mengatakan dia akan mencari petunjuk ke 10.000 Fathoms." "Senior Chang Sir, untuk apa Anda begitu ingin menemukan Tang Zichen?" Yan Long menatap lelaki tua itu dengan bingung. Lelaki tua ini adalah salah satu dari 30 pembangkit tenaga puncak di dunia. Mengapa dia tiba-tiba datang mencari Tang Zichen? Itu terlalu tidak biasa. Tang Zichen ini, cara apa yang baik untuk menemukan Wan Fatian? Apa yang bisa ditemukan pada orang mati? Senior, hal hebat apa yang telah terjadi? Yan Long tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi, jika tidak itu tidak akan membuat pembangkit tenaga listrik puncak begitu cemas. Sesuatu yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik puncak begitu cemas pastilah peristiwa dunia, dan Yan Long juga tiba-tiba mengencangkan krisannya, merasa seolah-olah akhir dunia akan datang. "Apakah kamu belum menerima pesannya?" Kerajaan malam gelap matriark baru telah naik ke tampuk kekuasaan. Matriark baru ini jauh lebih brutal dan bermusuhan daripada matriark sebelumnya. Dia telah dirasuki dan membunuh tanpa berkedip. Dia tidak hanya membunuh matriark asli, tetapi dia juga membunuh orang di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejauh ini, 7 atau 8 pusat kekuatan puncak telah mati oleh pedangnya. "Apa?" Yan Long tercengang, matriark baru dirasuki dan berkeliling membunuh orang. Ini benar-benar bencana bagi dunia. Tidak heran lelaki tua pucat ini begitu cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya tahu kerajaan malam kegelapan sudah menjadi tempat pembunuhan dan kekacauan. Jumlah prajurit yang telah dirasuki sudah cukup lama, tetapi penampilan dari demonizer yang begitu kuat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Demon Invader ini memiliki bukan lawan siapapun, dan jika saya tidak mengetahui berita sebelumnya dan melarikan diri dengan cepat, saya akan mati di tangannya juga. Sejauh ini, Old Windless Ghost Bai Mingzi, guru gerbang surga yang tak berujung, Raja Yin Yue, Lu Tao, dan Chen Endao semuanya telah meninggal, dan saya mendengar bahwa tempat mereka berikutnya adalah Pulau Wulin, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan guru Pulau Wulin saat ini. Pulau Wulin sangat dekat dengan kota Wangjing. Saya yakin yang berikutnya adalah Tang Zichen dari kota Wangjing. Yan Long tercengang. Orang-orang yang baru saja disebutkan Chang Sifu semuanya adalah pembangkit tenaga puncak dunia yang terkenal. Tang Zichen juga benar-benar apa yang kamu cari Wan Fatian. Wan Fatian sudah mati. Baru beberapa hari sejak aku melarikan diri, aku khawatir ibu kaisar baru akan segera datang ke sini. Sebaiknya aku pergi.
Setelah mengatakan itu, lelaki tua dengan pakaian pucat itu melompat dan terbang ke langit. Pada saat ini, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Li Xuaner, Liu Xiangyun, Sangguan Rou, Qi Sui Yun, dan yang lainnya juga terbang dengan panik. Apa yang terjadi? Nafsu berkelana bertanya. Seluruh tubuh Yanlong lamban dan berkata, sesuatu yang besar telah terjadi, matriark baru dari kerajaan malam kegelapan, benar-benar kerasukan, melakukan pembunuhan besar-besaran, saat ini, sudah ada 6 atau 7 puncak kematian, dan saya khawatir itu adalah pergi ke kota Wangjing kita segera. Apa? Tiba-tiba, semua orang berteriak. Senior Chang Sirt baru saja tiba, dia ingin menemukan Tang Zichen untuk melihat apakah Tang Zichen dapat menghentikan iblis ini, tapi sayangnya Tang Zichen tidak ada di sini, jadi Senior Chang Sirt juga pergi lebih dulu dengan panik, takut iblis akan segera datang, tiba di kota Wangjing kita. Saat itu, semua orang melihat Senior Chang Sirt jatuh dari udara. Yanlong mengerutkan kening ke meja Chang Senior, mengapa kamu masih di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa iblis akan segera tiba di kota Wangjing kita? Wajah Chang Sifu sangat malu saat ini, bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat tertekan. Pada saat ini, suara dingin datang dari udara, sudah terlambat untuk pergi jika kamu mau, aku membuatmu kabur lebih awal terakhir kali ini aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar suara itu, semua orang tiba-tiba melihat ke atas dan melihat di langit, bayangan hitam turun ke arah istana, yang tampaknya dirasakan oleh kerumunan, sebuah batu besar menekan kebodohan umum. Baru saja Senior Chang Sifu ingin pergi, tapi sudah terlambat, iblis wanita kerajaan malam gelap yang baru telah tiba, jadi Chang Sifu terpaksa turun, wajahnya sangat jelek, dia sangat menyesal, datang untuk mencari beberapa Tang Zichen, sangat bagus untuk bersembunyi. Fiuh. Chang Sirt menghela napas dalam-dalam, sekelompok orang yang berdiri di belakangnya sekarang berkeringat menghadapi tekanan iblis wanita, termasuk Yanlong. Orang yang turun adalah wanita bertopeng hantu hitam yang telah selesai membunuh tuan pulau di Pulau Bela Diri. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah Mu Qianji, tapi hari ini, dia bukan lagi orang yang sama seperti awalnya, dia benar-benar kerasukan, aura iblis di tubuhnya bergetar, dia hanya memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk membunuh, dan semakin kuat dia, semakin dia ingin bunuh dia. Mu Qianji berdiri di tanah aula istana, matanya yang dingin dan tanpa ampun sepertinya membekukan semua ruang di sekitarnya, dan pedang yang dia pegang di tangannya berdengung setiap saat. Chang Sifu meraung dengan sedih, iblis wanita, mengapa kamu harus pahit? Dia sepertinya merasakan bahwa dia takut dia akan mati di sini hari ini, dia telah melarikan diri sekali, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu untuk kedua kalinya, adalah takdir ini, ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Mata Mu Qianji berkata tanpa emosi, karena, yang lemah tidak pantas untuk hidup, yang lemah, semuanya akan mati di bawah pedangku. Mengatakan itu, pedang di tangan Mu Qianji bergetar hebat. Baru saat itulah Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya, memfokuskan mata mereka pada pedangnya. Tiba-tiba, mereka semua menyadari bahwa itu adalah Burial Moon Sword, bukan? Ah, dia Mu Qianji. Su Meiqian dan yang lainnya tercengang, iblis wanita dengan topeng hantu hitam dan amarah di sekujur tubuhnya ini, yang mengejutkan, Mu Qianji. Ini sudah sama dengan Mu Qianji yang asli Qianji, dua orang yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena Burial Moon Sword, mereka tidak akan pernah bisa melihat bayangan Mu Qianji. Lang Tianya segera berjalan keluar dan berteriak kepada Mu Qianji, Mu Qianji, berhenti, apakah kamu lupa dirimu? Kamu Mu Qianji, kamu teman kami, hentikan. Kakak Tianya, cepat kembali, ini berbahaya. Beberapa orang di belakangnya berteriak panik. Namun, sudah terlambat, Mu Qianji bahkan tidak melihat ke arah Long Tianya, lalat kecil semacam ini, tangannya hanya melambai ringan, aliran udara hitam menghantam Long Tianya. Wow, nafsu berkelana terbang, lubang seukuran mangkuk muncul di dadanya, matanya terbuka lebar. Kakak Tianya. Beberapa orang panik dan berlari menuju arah di mana Wanderlust terbang, meninggalkan Mu Qianji dan Senior Chang Sifu masih berdiri di tempat yang sama saling berhadapan.
Begitu Mu Qianji menghunus pedangnya, dia berkata kepada Chang Sifu, yang lemah tidak pantas untuk hidup, jangan biarkan pedangku mengecewakanmu. Chang Sifu berteriak dalam kesedihan, mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri hari ini, jadi dia membunuh begitu saja. Swoosh! Detik berikutnya, pedang Mu Qianji telah disarungkan, sementara di sisi yang berlawanan, Chang Sifu mempertahankan sikap ofensifnya, tidak bergerak, lalu tubuh Chang Sifu jatuh ke tanah, generasi pembangkit tenaga puncak mati di kedipan mata. Tidak jauh dari sana, teman-teman kecil Tang Zichen, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Liu Xiangyun dan lainnya, semuanya menatap kaget pada pendahulu Chang Sifu yang jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Long Tianya, sebaliknya, sudah mati. Adik Long Tianya memeluk Long Tianya dan menangis, "Kakak, kenapa kamu lari begitu bodoh, kenapa, Hicks?" Dan di depan istana, Mu Qianji, yang telah membunuh Chang Sifu, sepertinya tidak merasakan apa-apa, melihat ke istana dan berkata, "Tang Zichen, ku dengar kau adalah pembangkit tenaga listrik puncak terbaru yang sedang naik daun, tidakkah kamu akan keluar dan menderita kematian?" Namun, untuk beberapa alasan, begitu dia mengucapkan kata Tang Zichen, dia tiba-tiba merasakan sakit di dalam, seolah-olah tidak mungkin mengatakan perasaan apa itu. Mu Qianji menjerit kesakitan, lalu pedang di tangannya tiba-tiba bergetar, lalu permusuhan yang lebih besar melonjak di dalam dirinya, dan seluruh tubuhnya tampak semakin kesal ingin membunuh semua orang. Mata merah Mu Qianji melihat ke arah sekelompok orang yang tidak jauh dari sana. Sekelompok orang tidak jauh adalah Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Yan Yu, Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, Long Tianqin, dan lainnya. Pedang di tangan Mu Qianji sepertinya sangat ingin meminum darah mereka, gemetar seperti kegembiraan, dan sepertinya akan terbang ke arah mereka. Namun, tiba-tiba ada rasa sakit di hati Mu Qianji, seolah dia sedang mengendalikan dirinya sendiri. Tentu saja Mu Qianji mengenal mereka adalah teman Tang Zichen, tidak boleh dibunuh, bukan karena dia kehilangan ingatannya, hanya saja hatinya tidak lagi berada di bawah kendali hatinya, dan ditempati oleh keinginan yang sangat mengerikan. Keinginan yang mengerikan itu adalah keinginan iblis, selalu ingin membunuh. Aura pembunuh sangat kuat. Saya khawatir pikiran asli Mu Qianji hanya menyumbang 1% dari seluruh surat wasiat. Tetapi pada saat ini, 1/100 dari keinginan aslinya sedang berusaha mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh mereka. Cepat pergi. Mu Qianji mendesis, bertarung melawan dirinya sendiri. Aku khawatir dia akan ditutupi kembali oleh kehendak iblis dalam beberapa menit. Mu Qianji bergegas ke langit, rambutnya geram dan tidak berangin, dan dalam sepersekian detik aura iblis hitam keluar. Namun, sekelompok teman Tang Zichen tidak langsung pergi. Long Tianqin masih kesakitan karena kehilangan saudaranya dan memeluknya dengan bingung, tampaknya tidak peduli sama sekali bahwa Mu Qianji akan kehilangan kendali. Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya, bagaimanapun, memandang Mu Qianji dengan kebencian, seolah-olah membencinya, juga bukan sesuatu. Tang Zichen lah yang berusaha keras untuk membantunya mendapatkan pedang bulan burial, tapi sekarang dia kembali untuk membunuh teman-teman Tang Zichen. Su Meiqian, Li Xuaner, dan Liu Xiangyun, tampaknya masih berharap bahwa mereka dapat membujuk Mu Qianji untuk kembali. Mu Qianji tidak kehilangan keinginannya, dia memanggil kita untuk bergegas dan pergi, dapatkah kamu mendengarnya? Kata Li Xuaner, tetapi kata-katanya, meskipun bermaksud baik, sangat amatir, dan jika itu begitu mudah untuk berbalik dari iblis, lalu dengan keterampilan Mu Qianji dia masih akan dikendalikan oleh pikiran iblis. Hanya Yan Qiang, yang tampaknya sedikit lebih masuk akal, sibuk berkata, jangan bertele-tele, kakak Tianya sudah mati, tidak ada gunanya kita bersedih dan menyesal di sini, ayo kabur. Meskipun dia menyuruh kita pergi dengan cepat, dia jelas tidak akan bisa mengendalikan tindakannya. Mu Qianji juga teman kita, dia kerasukan, dia mungkin ada hubungannya dengan Tang Zichen, kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja, setidaknya kita harus mencoba untuk melihat apakah kita bisa mendapatkannya kembali. Yang kata Yijian. Mu Qianji tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan matanya, yang tiba-tiba menjadi hitam, seperti dua lubang hitam, dingin dan menakutkan.
Saat ini, banyak penjaga dari dalam dan luar kota Wangjing mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Orang-orang apa? Para penjaga sama sekali tidak memahami situasinya, dan masih sangat arogan terhadap orang luar manapun, mengandalkan reputasi Tang Zichen sebagai orang nomor satu dunia. Begitu Mu Qianji berbalik, pikiran iblis dalam dirinya tampaknya telah menemukan jalan keluar untuk kemarahannya. Bunuh. Mu Qianji mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap mata, selusin penjaga tewas. Ratusan penjaga itu, baru sekarang terjadi keseriusan masalah, menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah. Namun, di mana mereka bisa lolos dari genggaman Mu Qianji? Jeritan naik dan turun satu demi satu. Pikiran iblis Mu Qianji tampaknya memantul kembali seolah-olah mereka baru saja melawan dengan pikiran aslinya, jadi saat ini mereka malah berbalik dan pikiran iblis menjadi lebih intens dan membunuh. Tapi dalam selusin napas ratusan penjaga, semuanya berubah menjadi mayat yang tersebar di seluruh tanah. Pemandangan itu sangat berdarah dan mengejutkan. Seluruh istana dipenuhi dengan suara jeritan panik melarikan diri panik. Mu Qianji setelah pikiran jahatnya pulih sepenuhnya, pedangnya tampak membunuh saat dilihat dan kedua matanya yang seperti lubang hitam tidak memiliki emosi apapun. Kekuatannya saat ini, saya khawatir Tang Zichen juga merupakan lawan, dan pedangnya hampir tak terbendung. Wow. Banyak pelayan istana dan pelayan yang melarikan diri dengan panik mati di bawah burit Moon Sword satu demi satu. Setiap kali Burial Moon Sword meminum darah itu mengeluarkan getaran bersemangat. Yan Qiang melihat bahwa Mu Qianji benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan sangat cemas setelah membunuh orang di istana. Cepat dan pergi, apakah kamu benar-benar berniat mati di sini? Yan Qiang meraung. Namun, melihat Mu Qianji membantai orang yang tidak bersalah seperti ini, bagaimana bisa Su Meiqian dan yang lainnya menahannya? Tidak, jika kita pergi, maka Mu Qianji pasti akan membantai seluruh istana. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Meskipun Mu Qianji dirasuki, aku punya perasaan bahwa dia masih harus memiliki kesadaran diri, kalau tidak dia tidak akan mengendalikan dirinya untuk membunuh kita sekarang, dan tidak akan berteriak agar kita pergi dengan cepat, yang berarti bahwa dia masih memiliki kesadaran diri. Kita harus menghentikannya, setidaknya kita memiliki secercah harapan untuk membangunkannya. Jika kita melarikan diri, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk terbangun, dan seluruh istana, atau bahkan seluruh kota Wangjing akan dibantai bersih. Ya, saya setuju. Demi banyak-banyak nyawa tak bersalah, kita harus berusaha menghentikannya. Selain itu, kota Wangjing adalah milik Tang Zichen dan juga milik kita. Kota ini berada, dan orang-orangnya sudah mati. Untuk sesaat, sisanya tidak tahu bagaimana memilih apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, kutukan marah keluar, bodoh, menurutmu, dengan kalian bisa membangunkannya. Jika kesurupan begitu mudah untuk dibangunkan, maka kamu tidak akan kesurupan, sementara dia membunuh orang lain. Larilah, melarikan diri dari kota Wangjing. Tempat ini ditakdirkan untuk menjadi neraka di bumi. Yang berbicara adalah Yan Long. Senior Yan Long, kamu juga kesempurnaan besar alam persatuan, kamu harus pergi dan menghentikannya, bahkan sedikit saja akan memberi orang-orang yang tidak bersalah itu sedikit lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Liu Xiangyun memohon. Yan Long mencibir, ini benar-benar lelucon paling lucu di dunia. Memang, dia keluar untuk menghalangi orang yang tidak bersalah, itu bisa memberi mereka beberapa detik lagi untuk melarikan diri, tapi ini adalah perdagangan dengan hidupnya. Apakah dia sehebat itu? Yan Long. Yan Long marah pada kata-kata Liu Xiangyun, dan mendengus, aku tidak sehebat itu, aku sudah menyarankanmu untuk menjadi baik hati, apakah kamu akan mengembalikan dirimu sendiri? Yan Longten terbang pergi, bahkan tidak peduli dengan putranya, Yan Ryu, setidaknya menangkap putranya dan membawanya pergi bersamanya, tetapi dia tidak melakukannya. Yan Long memang bukan orang yang hebat, bencana besar, hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting.
Apa yang harus kita lakukan? Mu Qianji mendatangkan malapetaka di kota Wangjing dan kita, sebagai penguasa tempat ini, melarikan diri. Kita jelas memiliki kepastian untuk membangunkannya, tetapi kita tidak mencoba. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Tidak masalah, orang-orang hebat, kematian juga kematian pada tempatnya. Jika kita juga melarikan diri seperti ini, lalu apa bedanya kita dan Yan Long? Ayo pergi dan hentikan Mu Qianji. Bahkan jika kita memiliki 10.000% harapan, kita harus mencoba. Jika tidak, seluruh kota Wangjing pasti akan mati kehabisan darah. Bahkan jika kita hidup, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan pikiran? Pada akhirnya, kelompok rekan Tang Zichen ini benar-benar memilih jalan yang paling berbahaya. Menyebut mereka bodoh, atau menyebut mereka benar. Tapi setidaknya mereka berusaha melakukannya demi nyawa orang tak bersalah di seluruh kota Wangjing, bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri. Hanya dalam 5 atau 6 menit, seluruh istana kota Wangjing telah menjadi api penyucian manusia dengan tubuh di mana-mana. Berapa banyak orang di dalam dan di luar kota Wangjing yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri hanya dalam beberapa menit dari seseorang yang begitu kuat. Para pelayan istana itu dan seterusnya, kekuatan mereka hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan Mu Qianji. Mu Qianji mengambil satu langkah dan membunuh 10 orang, benar-benar direduksi menjadi iblis abisal. Dia berasal dari agama iblis dan awalnya adalah seorang penyihir di antara orang-orang Jianghu. Mungkin sudah ditakdirkan baginya untuk mengambil jalan yang dia jalani hari ini. Awalnya, pikiran iblisnya tidak membunuh siapapun yang terlihat begitu kuat, tetapi beberapa menit yang lalu, hati aslinya menolak pikiran iblis, mencegahnya membunuh teman-teman Tang Zichen, yang menyebabkan pikiran iblis di dalam dirinya langsung pulih. Sifat menakutkan dari pikiran iblis yang memantul kembali tidak diragukan lagi. Jadi, saat ini, jika teman-teman Tang Zichen masih mendatanginya dan berusaha membangunkannya, hasil akhirnya adalah pikiran alaminya akan sekali lagi melawan pikiran iblis dan kemudian pikiran iblis akan bangkit kembali, dan semakin banyak pikiran alaminya menolak, semakin buruk pikiran iblis akan bangkit kembali, semakin dia benar-benar kehilangan dirinya, dan semakin dalam dia akan dirasuki. Sayangnya, teman-teman Tang Zichen tidak mengetahui hal ini. Mereka juga bertemu dengan iblis untuk pertama kalinya, tidak berpengalaman, mengira mereka masih bisa terbangun, yang akhirnya menyebabkan tragedi ini. Tentu saja, mereka hanya berjuang untuk kehidupan kota Wangjing yang tidak bersalah, benar atau salah tidak lagi jelas. Saat ini, Tang Zichen, yang berada di tempat yang jauh, tidak menyadari peristiwa besar yang terjadi di dunia. Masalah ini, besar atau kecil, tidak diketahui sama sekali di beberapa warga sipil kelas bawah, dan hanya di beberapa lingkaran seni bela diri tingkat tinggi beberapa orang mengetahuinya, tetapi hanya beberapa orang. Lagi pula, berita itu tidak menyebar secepat itu, untuk diketahui semua orang. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Jadi, butuh beberapa waktu bagi Tang Zichen untuk mengetahui hal ini, dan selain itu, dia sedang dalam perjalanan ke Gunung Baiyue, yang merupakan tempat terpencil. Tang Zichen duduk di kapal terbang dan tidak berhenti di sepanjang jalan. Akhirnya dia sampai di Gunung Hayat, tetapi tidak mungkin menemukan lokasi spesifiknya, area Gunung Hayat. Butuh beberapa hari mencari-cari untuk benar-benar menemukan lokasi yang tepat dari Gunung Hayat. Halo, Gunung 100 kesenanganmu, siapa orang terkuat? Tang Zichen bertanya pada pembangkit tenaga alam bawaan. Gunung Baiyue tampaknya memiliki sangat sedikit praktisi seni bela diri, dan sulit untuk menemukan yang bawaan, jadi dia segera naik untuk bertanya. Saya hanya lewat, maaf. Pihak lain melihat bahwa Tang Zichen adalah orang kuat dari alam persatuan dan tidak berani melambat. Kamu juga baru saja lewat, beranikah aku bertanya apa yang kamu lakukan di sini? Tang Zichen bertanya, karena Tang Zichen merasakan bau darah yang sangat kuat membunuh dari orang realem bawaan ini. Singkatnya, orang ini pasti telah membunuh cukup banyak beberapa orang. Namun, setelah membunuh beberapa orang tidak selalu berarti bahwa dia adalah orang jahat. Mungkin musuh Tang Zichen juga telah membunuh beberapa orang, dan sebelumnya memusnahkan banyak anggota keluarga Huo yang kuat. Meminta beberapa informasi. Menanyakan informasi apa? Tang Zichen bertanya, mungkinkah orang ini juga ada di sini untuk menemukan Wan Fatian?
Alam bawaan itu tidak berani mengendur dan menjawab dengan hormat, sejujurnya, saya di sini untuk mencari 10.000 Fatian. Tang Zichen dan Xiao Meng sama-sama mengerutkan alis, sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Hundred Joy Mountain adalah rumah Wan Fatian, kenapa mereka datang ke sini dan bertemu dengan orang lain yang mencarinya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu datang ke sini untuk mencari Wan Fatian? Mungkinkah kamu juga tahu bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di sini? Kembali ke senior, setengah tahun yang lalu tuanku mengirim banyak orang untuk memata-matai Wan Fatian, dan hanya setelah mengintip aku mengetahui bahwa 20 tahun yang lalu, seseorang melihat Wan Fatian di sekitar sini, jadi aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Aku tidak tahu tentang ini menjadi kampung halaman Wan Fatian. Xiao Meng bertanya, beranikah aku bertanya siapa tuanmu? Oh, tuanku, dia hanya orang kecil, kata orang alam bawaan itu. Tang Zichen tidak mengejar akar masalahnya. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang ingin menemukan 10.000 Fatian, dan karena semua orang tidak dapat menemukannya, keberadaan 10.000 Fatian menjadi misteri. Tang Zichen berkata, kalau begitu, mari kita temukan bersama. Maaf, tapi senior lebih suka melakukannya dengan caraku sendiri. Pihak lain menolak permintaan Tang Zichen. Kalau begitu terserah padamu. Senior pergi. Pria itu pergi dan berkata, Kakak Zichen, pria ini memiliki bau darah yang kuat, jadi kurasa dia belum membunuh banyak orang. Yah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mengambil nyawanya karena ini? Selain itu, aku telah membunuh banyak orang dan telah menggunakan teknik jahat seperti hukum hebat penghisap dewa, aku mungkin tidak lebih baik darinya. Tang Zichen berkata dengan linglung. Kakak Zichen, mengapa kamu begitu linglung? Tanya Xiao Meng. Entah kenapa aku selalu merasa jantungku tiba-tiba sesak, seperti sesuatu yang buruk terjadi. Apakah itu udara di sini? Memang ada sesuatu tentang udara di sini yang baunya tidak terlalu menyenangkan. Kakak Zichen, jangan terlalu banyak berpikir, tujuan perjalanan kita ke sini adalah untuk mencari Wan Fatian. Ayo cepat dan pikirkan cara untuk mengetahui apakah Wan Fatian benar-benar ada di sini. Kita harus pulang setelah menemukannya, sudah sebulan dan 10 hari sejak kami keluar, itu jauh, dan saya khawatir itu akan menjadi 2 bulan sebelum kami dapat kembali. Tang Zichen mengangguk meskipun hatinya pengap, dia tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, dia sudah menjadi manusia terkuat di dunia, tidak mungkin ada orang yang masih mengancamnya di dunia ini. Di mana saja, ada ular tanah, dan tempat ini tidak terkecuali, mari kita bertanya-tanya dan melihat siapa ular tanah di tempat ini, atau keluarga mana yang terkuat, mungkin kita bisa mengetahui apakah Wan Fatian ada di sini. Bagus. Setelah beberapa pengintaian, Tang Zichen akhirnya tahu bahwa Gunung 100 Sukacita ini memiliki suku paling kuat bernama Mukyong, yang hampir menjadi kaisar bumi di sini. Gunung Banyu tidak mengacu pada gunung, itu adalah tempat ribuan kilometer dari pegunungan milik Gunung Banyu, jadi akan sulit untuk mengetahui apakah Wan Fatian benar-benar ada di sini, atau untuk menemukan suku tempat Wan Fatian kembali, lalu karena ada ribuan suku di sini. Bab 1060. Ayo pergi, kita pergi ke suku Mujung sekarang. Tang Zichen dan Xiao Meng segera pergi ke suku Mukyong di Gunung Baiyue. Suku Mukyong memang suku yang sangat kuat, beberapa punggungan lembah dipenuhi rumah-rumah suku ini, dan populasinya dikhawatirkan lebih dari 300.000. Tentu saja, untuk menjadi suku terkuat bukan berdasarkan populasi, tapi pada orang terkuat. Suku Mukyong ini orang terkuat terdengar melebihi alam persatuan. Tang Zichen mendarat dari langit di atas suku Mukyong. Siapa pengunjungnya? Seorang pria lemah yang tidak tahu kedalaman situasinya bergegas dan bertanya. Tang Zichen berkata, panggil pemimpin klanmu keluar. Pada saat itu, seorang pria kuat dari alam persatuan terbang keluar. Senior melihat senior. Kamu adalah pemimpin klan suku Mukyong. Ya, beranikah aku bertanya apa yang senior inginkan dariku? Kepala suku Mukyong bertanya, tapi sepertinya dia sudah menebaknya, lagi pula ada banyak orang yang mencari Wan Fatian selama bertahun-tahun. Aku bertanya padamu apakah senior 10.000 Fatian tahu?
Ketika aku masih muda, aku mendengar bahwa dia adalah orang terkuat di dunia, kata Patriark Mukyong itu. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa tentang 10.000 nasib? Ya, haha, Ketua Mukyong, aku khawatir kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Senior, junior tidak mengerti maksudmu. Jangan sembunyikan, aku sudah tahu bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di Gunung Seratus Sukacita. Dia lahir di salah satu suku Gunung Seratus Sukacita. Kamu sebagai kepala suku Gunung Seratus Sukacita, tidak mungkin kamu saya tidak tahu tentang Wan Fatian, jadi Anda menipu saya. Senior, junior benar-benar tidak tahu. Selain itu, dikatakan bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di sini, ini hanyalah kepalsuan. Masih berdebat. Tang Zichen mendengus mengenai keberadaan kampung halaman Wan Fatian di sini. Tang Zichen sangat yakin bahwa itu tidak salah karena itu adalah informasi yang diperoleh dari catatan 100 tahun yang lalu ketika Wan Fatian masih remaja. Namun, mengapa kepala suku ini ingin menyembunyikannya? Semakin Anda menyembunyikan dan menipu, maka semakin berarti tebakan Tang Zichen benar. Wan Fatian pasti ada di sini. Tang Zichen berkata, Patriark Mukyong, Wan Fatian pasti ada di sini, dan jika saya tidak salah pasti Wan Fatian tidak ingin ada yang mengganggunya lagi. Kepala klan Mukyong berkata, jika senior tahu, mengapa repot-repot mengganggu? Ini benar-benar ada di sini, kata Tang Zichen. Senior sangat yakin bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di sini sehingga saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Memang, senior Wan Fatian memang ada di Gunung Hayat dan hanya ada beberapa orang yang mengetahuinya. Saya tidak akan mengatakan di mana dia, jadi tolong kembali, senior. Saya datang khusus untuk mengunjunginya, karena dia ada di sini, saya tidak akan pergi begitu saja, saya harus bertemu dengannya. Sejujurnya, saya Tang Zichen yang dianggap sebagai orang terkuat dari generasi baru di hari ini, dunia, saya hanya ingin bertemu dengan Wan Fatian, kata Tang Zichen dengan tegas. Saya tinggal jauh di dalam Gunung Hayat dan tidak peduli dengan dunia luar, saya tidak akan memberitahu Anda di mana Wan Fatian tinggal. Selain itu, selama bertahun-tahun, tidak kurang dari 10 orang yang menemukan jalan mereka ke sini berdasarkan laba-laba jejak dan saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Kepala klan Mukyong juga tegas. Xiao Meng berkata orang-orang yang dapat menemukan tempat ini berdasarkan jejak laba-laba sebelumnya, mereka tidak yakin bahwa mereka pasti ada di sini, tapi kami, yakin Wan Fatian ada di sini, semuanya, bukan? Tidak. Wan Fatian senior telah menjelaskan bahwa dia telah mengabaikan kebenaran dan hanya ingin tinggal di sini dengan damai dan pensiun. Selain itu, tanggal kedaluarsanya tinggal beberapa tahun lagi, jadi mengapa dia harus terlibat dalam urusan dunia? Tolong kembali, saya mohon kalian berdua senior. Xiao Meng menatap Tang Zichen tanpa daya. Tang Zichen berkata, apakah mungkin berada di dunia tetapi tidak ingin peduli dengan dunia? Saya telah datang jauh-jauh untuk mencari di sini, saya hanya ingin melihatnya, saya tidak akan mengatakan bahwa dia bersembunyi di sini, itu tidak akan mengganggunya sama sekali, saya masih berharap untuk menyampaikan pesan itu. Maaf, Tang Zichen sedikit tidak sabar. Tang Zichen sendiri tidak tahu mengapa dia tidak sabar, mungkin karena dia terus merasa panik di dalam hatinya, seolah-olah telah terjadi sesuatu, sehingga mempengaruhi suasana hatinya. Jika tidak lulus, maka jangan salahkan saya karena tidak sabar, bahkan jika saya dipaksa, saya akan memaksa surga 10.000 cara, saya dapat menemukan jalan saya di sini, ini adalah kehendak Tuhan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari telinga Tang Zichen, adik laki-laki ini, apakah pantas bagimu untuk marah demi suamiku? Tang Zichen melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Wan Fatian, dia hanya mendengar suaranya, dan sepertinya datang dari segala arah, tidak tahu persis dari mana asalnya. Tang Zichen berkata, saya yakin Yang Mulia Wan Fatian Senior, bisakah Anda keluar dan menemuinya? Oh, aku sudah lama mengabaikan dunia selama beberapa dekade adik kecil ini, tolong kembalilah. Little Meng melihat sekeliling, sama sekali tidak tahu dari mana suara itu berasal. Little Meng sibuk berkata, kakak Zichen, aku tidak bisa mendengar dari mana suara itu berasal.
Tang Zichen segera menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Meskipun keterampilan Wan Fatian sangat tinggi, Tang Zichen tidak buruk. Tang Zichen pasti bisa mendengar di lokasi mana dia berada. Senior Wan Fatian, kamu adalah sosok yang sudah lama terkenal di dunia ini, dan senior hanya ingin memberi hormat. Kalian sudah memberi hormat, ada orang-orang berbakat di dunia ini telah diserahkan kepada kalian anak muda, perlakukan dunia ini dengan baik dan jaga kedamaian dunia ini, semuanya tergantung kalian anak muda. Silakan kembali adik laki-laki. Suara Wan Fatian telah terdengar ke segala arah. Tang Zichen berkata, Wan Fatian senior, apakah Anda takut melawan saya dan kalah dari saya? Masih takut akan sesuatu? Hahaha, adik kecil, apa yang harus ditakutkan untuk seseorang yang hari besarnya akan segera tiba? Jadi bagaimana jika saya kalah? Jadi bagaimana jika saya menang? Jadi bagaimana jika saya kalah? Baik, surga 10.000 Fathom senior, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar tidak mau keluar dan bertemu? Tak terlihat. Tang Zichen berkata, kalau begitu, senior, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Kekuatan transmisi suara Anda tidak lebih dari itu. Anda saat ini berada di arah ini, di bawah pohon beringin besar di gunung itu di jarak, bisakah kamu benar? Tang Zichen mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Di kejauhan, di bawah pohon beringin besar itu, wajah seorang lelaki tua pucat berubah, dan pada saat yang sama, merasa sedikit malu. Agak sok, tapi akibatnya orang sudah tahu di sudut mana kamu berada. Pantas saja Tang Zichen berkata, jangan salahkan dia karena tidak memberi muka. Nah, ditemukan oleh Tang Zichen, memang agak memalukan. Hahaha, hahaha. Wan Fatian tertawa terbahak-bahak dan berkata, adik laki-laki ini, kamu benar-benar bisa mengetahui keberadaanku. Yah, di dunia ini, tidak ada yang bisa menemukanku dengan suara, aku hanya mengagumimu. Petik 2. Maaf, senior, bukannya aku tidak memberimu wajah, kamu yang tidak keluar. Sebenarnya aku sudah mendengar ke arah mana kamu berada, itu hanya untuk memberimu wajah yang aku tidak mengatakannya secara langsung. Bersambung.